Hai semua, apa kabar? Saya berharap kabar kita semua baik-baik saja ya. Di sini saya akan menyampaikan sebuah topik yaitu pandangan Alkitab tentang pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu bagian dari aktivitas kita sebagai manusia. Sebagai kebiasaan, apakah berwisata sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan? Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa berwisata hanya sekedar hiburan. Namun sesungguhnya, buku yang sangat istimewa yang kita sebut Alkitab memiliki pandangan tentang pariwisata. Tapi terlebih dahulu, kita akan membahas perkembangan pariwisata. Pernahkah Anda berpergian ke tempat yang jauh untuk berlibur? Hanya seabad yang lalu, mayoritas orang di bumi tidak berlibur secara teratur, karena kebanyakan orang akan menghabiskan hidupnya hanya dalam radius beberapa ratus kilometer di sekitar tempat kelahirannya. Bepergian ke tujuan yang jauh atau berlibur untuk menimba ilmu hanya dinikmati oleh sekelompok orang yang suka atau yang berjabatan tinggi. Namun dewasa ini, ratusan orang dapat menjelajah ke seluruh pelosok negerinya atau bahkan berkeliling dunia. Setelah revolusi industri, jutaan orang terlibat dalam produksi barang dan jasa. Pariwisata telah menjadi industri global pada pertengahan 1900-an, sehingga arus pariwisata terbuka. Hal ini juga didukung oleh perkembangan pemasaran dunia. Tidak bisa dipungkiri bahwa pariwisata merupakan sektor terbesar di dunia. Hasilnya, Organisasi Pariwisata Terbesar di Dunia atau UNWTO memperkirakan jumlah orang yang berwisata akan terus meningkat. Ini juga disertai dengan peningkatan bisnis dan sektor pariwisata. Selanjutnya, kita akan menghubungkan Alkitab dan pariwisata. Allah menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Dalam kitab Kejadian, Alkitab menceritakan tentang penciptaan langit, bumi, dan beserta isinya. Allah ingin agar bumi dipenuhi dengan orang-orang yang berbahagia. Dalam Yesaya 46 ayat 9-11 dan Yesaya 55 ayat 11, Allah mengatakan, tidak menciptakan bumi dengan percuma, tetapi membentuknya untuk didiami. Allah menciptakan segalanya terlebih dahulu sebelum manusia agar manusia dapat menikmati kehidupan dengan baik. Dari ciptaan, kita juga bisa belajar betapa baiknya Allah kepada kita. Coba saudara-saudari memandang salah satu ciptaan tersebut. Bunga, binatang peliharaan, pantai, dan bahkan diri Anda sendiri. Jadi dalam Alkitab, pariwisata yang kita sebut adalah salah satu bagian dari ciptaan Allah. Mengapa? Salah satu contohnya, kita bisa menyebutkan objek-objek wisata yang sering kita kunjungi. Misalnya, kebun binatang, pantai, museum ikan, atau bahkan sesuatu yang kita minati seperti wisata minat khusus, mendaki, menyelam, hingga wisata rohani. Tentu saja Alkitab mengindahkan kegiatan pariwisata. Nah, apa sih maksud dan tujuan pariwisata dalam iman Kristen? Dari penjelasan hubungan Alkitab dan pariwisata, kita bisa menyimpulkan maksud dan tujuannya untuk mengucap syukur, pujian bagi Sang Pencipta, mempererat persahabatan dengan Allah, dan juga belajar Alkitab. Berwisata sesuai dengan iman Kristen, maksudnya berlandaskan dengan takut akan Tuhan. Berikut ada beberapa contoh yang sering kali kita lakukan saat kita berwisata, yaitu merokok, meminum minuman keras, bahkan ada yang sampai berbuat zina, dan merusak alam. Jadi dalam Alkitab sendiri, kita diajarkan untuk mencintai diri kita sendiri dan ciptaannya. Ada dua wisata yang sesuai dengan iman Kristen, yaitu wisata alam. Kenapa? Saat kita berwisata, kita menikmati ciptaan tersebut. Jadi, ketika kita berwisata, kita akan mengatakan, wah, indah sekali bukan? Dengan begitu, kita sudah mengucap syukur kepada Sang Pencipta. Dan Allah menciptakan banyak sekali wisata alam. Selanjutnya, ada wisata rohani. Wisata rohani ini lebih spesifik ya. Wisata rohani yang dimaksud adalah kunjungan ke situs penting atau dianggap penting terkait penyebaran agama. Sebenarnya, dalam wisata religi atau rohani seringkali dilibatkan dengan ziarah. Tapi, ziarah bukan mengartikan suatu praktik untuk umat yang
memiliki makna moral dari peninggalan. Ziarah ini seringkali bersangkutan dengan nenek moyang dan seringkali dianggap sebagai penyembahan. Jadi, wisata religi berbeda dengan ziarah pada umumnya. Sedangkan ciri pariwisata Kristen adalah tanpa adanya penyembahan berhala. Di sini saya menyimpulkan, Alkitab mengatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan sempurna, bahkan hingga sumber daya yang kita miliki. Sebagai penghuni dunia, kita dapat menikmati semua ciptaan Allah, bukan hanya alam, tetapi perkembangan pariwisata. Dengan berwisata, kita bisa memanjatkan puji syukur kepada Sang Pencipta dan bahkan mempelajari kerohanian agar lebih dekat kepada Allah. Sekian hasil yang saya temukan dari pandangan Alkitab tentang pariwisata. Terima kasih.